Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, BP 1810551008. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah statistik multivariat berjudul analisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial analisis diskriminan dengan aplikasi SPSS. Analisis diskriminan adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi, hubungan antar variabel di mana sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Analisis diskriminan bermanfaat pada situasi di mana sampel total dapat dibagi menjadi grup-grup berdasarkan karakteristik variabel yang diketahui dari beberapa kasus. Tujuan utama dari analisis multiple diskriminan adalah untuk mengetahui perbedaan antar grup. Hare, Anderson, serta Black tahun 1995. Selanjutnya, pengertian analisis diskriminan. Analisis diskriminan merupakan teknik menganalisis data di mana variabel independen merupakan data kategorik atau kualitatif atau rasio, sedangkan variabel independen berupa data kuantitatif interval atau rasio. Analisis diskriminan merupakan salah satu dari analisis multivariat dengan metode dependensi, di mana kita mengenal ada dua metode dalam analisis multivariat, yaitu metode dependensi dan metode interdependensi. Yang dimaksud dengan metode dependensi yaitu variabel-variabelnya tidak saling bergantung satu dengan yang lain, sedangkan metode interdependensi adalah antar variabelnya ada saja ketergantungan. Selanjutnya, tujuan analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah metode untuk mencari dasar pengelompokan individu berdasarkan lebih dari satu variabel bebas. Analisis tersebut dipakai untuk menjawab pertanyaan bagaimana individu dapat dimasukkan ke dalam kelompok berdasarkan beberapa variabel. Analisis diskriminan bertujuan untuk mengklasifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas, mutually exclusive disjoint, dan menyeluruh ekshaustif berdasarkan sejumlah variabel penjelas. Persamaan diskriminan. Persamaan fungsi diskriminan yang dihasilkan untuk memberikan peramalan yang paling tepat untuk mengklasifikasikan individu ke dalam kelompok berdasarkan skor variabel bebas. Jika kita bandingkan dengan regresi linear, maka analisis ini merupakan kebalikannya. Pada regresi linear, variabel respon yang harus mengikuti distribusi normal dan homoskedastis, sedangkan variabel penjelas diasumsikan fixed. Artinya variabel penjelas tidak disyaratkan mengikuti sebaran tertentu. Untuk menganalisis diskriminan, variabel penjelasnya seperti sudah disebutkan di atas harus mengikuti distribusi normal dan homoskedastis, sedangkan variabel responnya fixed. Selanjutnya, masuk pada asumsi analisis diskriminan. Asumsi dalam analisis ini antara lain: pertama, tidak adanya multikolinearitas antara variabel independen, hubungan linear antar variabel independen. 2. Variabel independen mengikuti distribusi normal. 3. Adanya homogenitas varians antara kelompok data, matriks varians covariance, variabel penjelas berukuran PXP pada kedua kelompok harus sama.
Analisis diskriminan dapat diuji dengan menggunakan software seperti SPSS, Stata, Minitab, dan SAS. Namun dalam kesempatan kali ini, penulis akan memberikan tutorial dan penjelasan mendetail tentang cara melakukan uji diskriminan dengan menggunakan software SPSS. Tutorial menggunakan software yang lain akan segera menyusul. Selanjutnya kita masuk pada analisis diskriminan dengan SPSS. Berikut tutorial uji diskriminan dengan SPSS. Langsung saja buka aplikasi SPSS kita. Langkah yang pertama adalah masukkan data sebagai berikut, di mana variabel independen yang berskala data interval atau kuantitatif diberi label X1, X2, X3. Sedangkan variabel independen yang berskala nominal dikotomi kualitatif diberi label Y. Variabel independen mempunyai kategori 0 dan 1. Yang kedua, lebih mudahnya kita dapat mendownload file kerja dalam tutorial ini melalui dataset dan output. Ketiga, sebelum lanjut ke langkah berikutnya, kita akan melakukan uji multivariat normalitas pada variabel independen. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan oleh aplikasi SPSS. Oleh kerana itu, silakan kita download aplikasi Stata. Yang keempat, masukkan variabel ke dalam data editor Stata seperti dalam SPSS. Pada menu Stata, klik Analyze, Summaries, Tables, and Tests. Multivariate test of means, covariance, and normality. Pada test, pilih normality. Masukkan variabel X1, X2, dan X3 ke dalam kotak variables. Pada tab options, centang semua, dan pada combo box test statistik, pilih all. Demikian langkah melakukan uji normalitas multivariat dengan Stata. Selanjutnya, masuk pada output analisis diskriminan. Lihat output pada Stata. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah hasil uji multivariat normalitas ditunjukkan dengan nilai tes multivariat normality. Ada 4 metode, iaitu Madhya Scammonneuve, Madhya M-kurtosis, Henze-Circular, dan Bruckner-Hansen. Kita bisa pilih salah satu, tetapi jika menginginkan hasil pengujian yang handal, maka sebaiknya kita gunakan semua. Apabila keempat uji di atas menunjukkan bahawa sebaran normal, maka dapat disimpulkan bahawa variabel independen memiliki distribusi normal multivariat. Cara pengambilan keputusan adalah dengan melihat nilai prop. Selanjutnya C2. Apabila nilainya lebih besar dari 0,05, maka berdistri normal. Kedua, setelah asumsi normalitas kita terpenuhi, maka kita kembali kepada aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita masuk pada tutorial analisis diskriminan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pada menu SPSS, klik Analyze, Classify, Diskriminan, maka akan terbuka jendela sebagai berikut. Dan maka seperti inilah gambar diskriminan analisis dari aplikasi SPSS. Atau gambar diskriminan analisis diperbesar menjadi seperti ini. Langkah yang kedua, masukkan variabel Y ke dalam kotak grouping variabel dan klik Define Range. Kemudian masukkan range dari 0 ke 1. Langkah ketiga,
Masukkan variabel X1, X2, dan X3 ke dalam kotak independence. Langkah keempat, pilih use stepwise method. Langkah kelima, klik tombol statistik. Maka keluarlah gambar proses diskriminan dalam SPSS seperti ini. Dan seperti inilah tampilannya. Langkah keenam adalah centang semua dan klik continue. Langkah ketujuh, klik tombol method. Maka keluarlah gambar dengan uji diskriminan SPSS stepwise dengan tampilan gambar seperti ini. Seperti inilah contohnya. Langkah ke-8, pada metode pilih Wilks lambda dan pada kriteria pada pilih use f value dan isikan entry 3,84 serta removal 2,71 serta pada display pilih summary steps dan klik continue. Langkah ke-9, klik tombol classify, maka keluarlah gambar analisis diskriminan SPSS yang seperti ini. Langkah ke-10, pilih all group equal pada prior probabilities. Pilih within groups pada using covariance matrix. Pada display centang case-wise results, summary table, dan leave when out classification with mean and klik continue. Langkah ke-11, pada jendela diskriminan analisis, klik OK. Langkah terakhir adalah lihat output. Untuk interpretasi output dan pengambilan keputusan akan dibahas pada artikel selanjutnya. Interpretasi analisis diskriminan dengan SPSS. Demikianlah hasil presentasi saya pada hari ini mengenai analisis diskriminan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.